Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya kalian insya Allah dalam kondisi sehat ya, dalam keadaan yang sehat. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat agar siap untuk belajar. Nah, pada pagi hari ini Pak Bari akan melanjutkan materi matematika yang sudah kita bahas, akan kita lanjutkan kembali ya. Namun sebelum kita membahas materi matematika kita pada hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ilmu yang bermanfaat ya, agar kalian bisa belajar dengan lancar ya. Untuk yang beragama Islam, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah, dan untuk yang beragama non-Islam ya, silakan baca doa yang diajarkan di agamanya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai, pastikan dulu diri kalian sudah mempersiapkan alat tulis ya. Sudah mempersiapkan alat tulisnya, baik buku tulis matematikanya, buku temanya ya, lalu pulpen, penghapus, pensil ya. Kemudian pastikan diri kalian sudah sarapan biar nggak lapar ya, karena nanti pembelajaran kita ini lumayan agak banyak nih ya. Bukan lumayan banyak sih, lumayan sedikit membingungkan kalau yang tidak memperhatikan ya. Oke. Pada pagi hari ini, Pak Bari akan menjelaskan, melanjutkan materi tentang bilangan desimal. Oke, bilangan apa? Bilangan desimal ya. Kalau kemarin kita belajar tentang bilangan bulat, yaitu bilangan negatif, bilangan positif. Sekarang kita belajar tentang bilangan desimal ya. Pak, bilangan desimal itu bilangan yang gimana sih Pak? Nah, bilangan desimal itu bilangan yang ditulis menggunakan tanda koma. Pak Bari ulas lagi. Bilangan desimal itu bilangan yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Apabila sudah tanda komanya, maka dia masuk dalam bilangan desimal. Misalkan, ini contoh 0,6. 0,6 ini masuk bilangan desimal. 5,67 juga bilangan desimal ya. Ini contoh. Perhatikan. Contoh ya. 5,67 dibaca gimana? 5,67 ya. Perhatikan angka ini ya, 5,67 angkanya. Nah, ini Pak Bari akan membahas sedikit tentang penempatan nilai pada angka tersebut ya, pada bilangan tersebut. 5,67. 5, perhatikan. 5 ini menempati nilai satuan ya. Jadi 5 ini nilainya satuan. 6 ini menempati nilai tempat persepuluhan ya. Sekali lagi, 6 menempati nilai tempat persepuluhan. 7 menempati nilai tempat per seratusan ya. Bawa lagi. 7 menempati nilai tempat per seratusan. Jadi 5,67, 5 menempati nilai satuan, lalu 6 menempati nilai tempat per sepuluhan, dan 7 menempati nilai tempat per seratusan. Jadi 5,67 ini dengan angka 6 ya, tanpa koma, itu masih lebih besar angka 6 ya. Awas, jangan mentang-mentang ini Pak, ini kan 3 angka Pak, 5,67 pasti banyakan 5,67 dong Pak dibandingkan 6. Enggak, lihat. Ini 5,67 belum sampai ke 6. Angka satuannya masih di angka 5. Ya, berarti 5,67. Contoh, misalkan ada ulangan matematika, Si Justin dapat nilai 8. Lalu si Devan dapat nilai 7,28. Si Devan mendapat nilai 7,28, si Justin mendapat nilai 8. Lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi Justin, dapat nilai 8. Kenapa? Karena Devan masih di satuan 7, belum sampai ke 8 ya. Awas, jangan mentang-mentang angkanya banyak
Ini lebih banyak Pak. Ingat, ini koma bukan titik ya. Ini koma ya. Oke, bisa ya sampai di sini ya. Sampai nilai tempat pada bilangan desimal ya. Jadi 5 ini sekali lagi bilangan satuannya, lalu 6 ya nilai per sepuluhan, 7 adalah nilai per seratusan. Pak, bagaimana Pak kalau ada bilangannya 85,67? 85,67 ya udah, lihat komanya ya. 8-nya adalah bilangan puluhan ya. Lalu 5-nya bilangan satuan. Terus seperti itu ya. Jadi lihat tanda komanya ya. Lanjut. Nah, itu tadi adalah nilai tempat pada bilangan desimal. Sebelum Pak Bari lanjutkan, nanti tugasnya di halaman 60 dan 61 ya. Tugasnya di buku tema 2 ya. Di buku tema 2 di subtema 2 ada di halaman 60 dan 61. Di situ ada mata pelajaran matematika ya. Nah, silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian, jangan di buku tema kalian ya. Di buku tulis kalian jadi tulis di buku tulisnya dari buku tema 2. Oke, sudah ya. Satu nih tugasnya. Lanjut. Perhatikan. Sekarang kita lanjutkan masih bilangan desimal. Mengurutkan bilangan desimal. Oke? Mengurutkan bilangan desimal. Diurutin nih bilangannya nih. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang bilangan bulat, jadi bilangan dari kiri ke kanan makin tinggi, dari kanan ke kiri makin rendah, ya. Antara negatif dengan positif nilainya lebih tinggi positif ya. Nah, sekarang bilangan desimal berbeda. Perhatikan. Pak Bari punya contoh seperti ini nih. Ada 3,52. Oke. 3,52 dan 2,52. 2,52. Perhatikan. Yang pertama, ada bilangan 3 dan ada bilangan 2. Komanya sama, ya. Memiliki 2 angka di belakang koma, ya. Lalu di belakang koma sama-sama angka 52. Ah, ini sama, Pak. Lihat. Ya. 3 dan 2, lebih besar yang mana? Lebih besar? Lebih besar? Lebih besar 3. Nah, jelas ya. 3,52 dan 2,52 berarti lebih besar 3-nya. Nah, kalau misalkan Pak Bari tulis dalam contoh soal seperti ini, 3,52 titik 2,52. Mana yang lebih besar? 3,52. Dilihat dari mana, Pak? Dilihat dari angka ya. Angka sebelah kiri ya, sebelah kiri koma. Ya. Sebelah kiri koma. Oke, perhatikan. Untuk ini ya, Pak, bagaimana kalau misalkan angkanya sama, Pak, depannya angkanya sama, ya. Contoh nih, perhatikan. Jika bilangan sebelum koma nilainya sama, ya, maka perhatikan bilangan per 10-nya atau bandingkan bilangan tersebut. Contoh, 3,52 dengan 3,62. 3,52 dan 3,62. Yang pertama yang kita lihat kan pasti ini bilangan satuannya ya. Kalau itu misalnya bilangan satuan, kalau bilangan puluhan ya lihat aja puluhannya. Nah, bilangan satuannya sama-sama 3. Sama-sama 3, Pak. Sama-sama bilangan 3. Terus kalau kayak gini gimana, Pak? Kita lihat bilangan per sepuluhannya. Nah, yang satu 3,52, yang satu 3,62. Mana yang lebih besar? 6 dengan 5. 6. Nah, jadi 3,52 dengan 3,62 lebih besar 3,62. Bisa sampai di sini? Bisa. Contoh lagi, contoh. Misalkan 25,3. 25,3. Titik 25,4. Gambarin lagi. 25,3 titik 25,4. Nah, di sini adalah bilangan puluhan. 25 ya, bilangan puluhan ya. Sama-sama 25 puluhannya. Tapi kita lihat angka di belakang komanya ada angka 3 dan ada angka 4. Mana yang besar?
yaitu 25,4. Bisa sampai di sini ya. Ini untuk membandingkan bilangan ya. Untuk membandingkan bilangan desimal. Nah, untuk membandingkan bilangan desimal juga ada tugasnya. Tugasnya masih di buku tema kalian, masih di buku tema 2 kalian pada halaman 82 dan 83. Ada? Ya, pada halaman 82 dan 83. Nah, di situ ada tugas matematika yang kalian kerjakan. Silakan kalian tulis di buku tulis matematika kalian ya. Jangan lupa tulis tanggal, bulan, tahun dan harinya ya. Oke, lanjut. Mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan. Nah, ini kita udah mulai materi selanjutnya. Ini Pak Bari sedikit borong sedikit nih materinya ya tentang bilangan desimal. Kita lanjut, mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan. Kamu tahu nggak sih bilangan pecahan yang apa? Yang per. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6. Itu namanya bilangan pecahan. Kalau bilangan desimal tadi yang koma. 3,5, 3,52, 0,6, berapa lagi? 2,7. Nah, itu adalah bilangan desimal. Oke, Pak Bari punya contoh seperti ini. Ya, mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan pecahan. Ya, perhatikan. Contoh 3,52. 3,52. Ya, perhatikan. 3,52 ini akan Pak Bari rubah ke dalam bentuk bilangan pecahan. Ya, ke dalam bentuk bilangan pecahan. Nah, untuk mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan pecahan, kita perhatikan dulu angka di belakang koma. Oke? Angka di belakang koma. Ya. Jika ada satu angka di belakang koma, maka per 10. Catat nih. Jika ada satu angka di belakang koma, per 10. 2 angka di belakang koma, per 100. 3 angka di belakang koma per 1000, 4 angka di belakang koma per 10.000, terus sampai seterusnya ya. Nah, di sini contoh 3,52. 3,52. Kita identifikasi dulu contohnya atau soalnya ya. 3,52. Tadi Pak Bari menyebutkan. Kita lihat angka di belakang komanya. Ada berapa angka di belakang koma? 3,52. 52. Ada 2 angka di belakang koma. Berarti kalau 2 angka di belakang koma berapa? Per berapa? Per 100. Pintar. Nah, berarti penyebutnya adalah 100. Nah, tinggal kita lihat pembilangnya. Pembilangnya adalah bilangan desimal itu sendiri. Namun komanya dihilangkan. 352 berarti 352 per 100. Oke? Bisa? Bisa ya? Itu kalau 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang Pak Bari punya contoh yang kedua. Pak Bari bikin 1 angka di belakang koma. 3,5. Nah, ini 3,5. Langkah pertama kita lihat dulu, identifikasi dulu soalnya. Oh, ini adalah soal bilangan desimal. Di mana soal bilangan desimal ini memiliki 1 angka di belakang koma. Kata Pak Bari, kalau misalkan 1 angka di belakang koma berarti per 10. 2 angka di belakang koma per 100. 3 angka di belakang koma per 1000 dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan desimal, ya, bilangan desimal yang memiliki 1 angka di belakang koma. Berarti per 10. Oke? Per 10. Jadi penyebutnya adalah 10. Pembilangnya soal bilangan desimal itu sendiri. 3,5 berarti 35 per 10 ya. 35 per 10. Nah, contoh yang ketiga biar kamu nggak bingung. Kan kata Pak Bari, pembilangnya bilangan itu sendiri ya. Nah, bagaimana dengan contoh yang ketiga ini? Perhatikan. Pak Bari punya soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. 0,35. Oke? 0,35. Silakan kalian rubah ke dalam bentuk bilangan pecahan. 0,35 menjadi berapa ya? Nah, ya perhatikan. Yang pertama, sekali lagi kita identifikasi dulu soalnya ya. Lihat, ada berapa soal, ada berapa angka di belakang koma ya. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma. Depannya adalah bilangan 0. Bagaimana Pak? Apakah tetap 100, 1000, atau 10? Tetap per 100. Namun nanti ada perbedaan di pembilangnya. Perhatikan dulu. 0,35. Ada 2 angka di belakang koma per 100. Oke?
per 100 karena 2 koma. Lalu pembilangnya karena ini bilangan 0 depannya ya 0,35, maka nolnya tidak kita hitung atau tidak kita tulis menjadi 35 per 100 ya. Bisa ya? Jadi jangan 0,35 per 100, bukan, tapi 35 per 100. Bisa? Bisa ya, insya Allah Pak Bari yakin bisa. Nah, untuk tugas merubah bilangan desimal ke dalam bilangan pecahan ada di halaman 84. Nah, ada di halaman 84 di buku tema 2 kalian. Oke? Sama seperti tugas-tugas yang tadi, kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian. Kalian tulis yang rapi, tulisannya yang bagus, pakai jarak, jangan terlalu rapat. Ya, karena kita harus jaga jarak, tulisan pun harus jaga jarak ya. Bukan, maksudnya tulisan mah jangan jaga jarak, tapi harus rapi agar Pak Bari dan Bu Ira nih ngoreksinya lebih mudah ya. Jadi kalian kerjakan. Yang pertama, soalnya dengarkan tugasnya ada di buku tema kalian di halaman 60 dan 61. Ya. Selanjutnya ada di halaman 82 dan 83 dan halaman 84. Kamu kerjakan di buku tulis matematika kamu, ditulis soalnya yang rapi ya, kemudian kalian berikan keterangan waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun, lalu kalian foto, kalian kirim ke Telegram Pak Bari untuk kelas 6B dan ke Telegram Bu Ira untuk kelas 6A. Nah, bukunya nanti akan dikumpulkan ya. Oke, Pak Bari rasa cukup sampai di sini dulu, jangan banyak-banyak dulu, nanti kalian pusing. Kalau kalian pusing, kalian jadi imunitasnya jadi turun. Nah, senang-senang aja ya. Kita santai aja ya, belajar tapi serius. Belajar tapi serius, maksudnya santai tapi serius ya. Oke, Pak Bari cukupkan dulu materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.